Selamat pagi teman-teman yang ada di sana. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik dong. Harusnya baik. Hari ini adalah hari pertama MPLS. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Dan jika sebentar kami akan memulai MPLS kami yang pertama, Engkau sertai kami Bapa dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah hari ini, supaya kita semangat, mari kita pujikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita pujikan ini dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat pujian Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita mulai bersama-sama di dalam renungan MPLS di hari yang pertama, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengawali pagi hari yang pertama di dalam MPLS dengan mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dan bekal kehidupan kami, khususnya peserta didik baru kelas 10 di SMA Kristen Satya Wacana, di dalam memulai proses belajar mengajar di sekolah tercinta ini. Bapa yang baik, berikan kami pemahaman supaya anak-anak-Mu dapat mengerti serta dapat melakukan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya saya bisa bersama-sama dengan Anda semuanya di dalam renungan mengawali MPLS di hari yang pertama ini. Sekalipun MPLS dilaksanakan secara daring, tapi tidak mengurangi rasa kekusukan kita akan hadirat Tuhan dan tanpa mengurangi rasa sukacita kita di dalam menyambut tahun pelajaran yang baru. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang menjadi dasar untuk renungan kita pagi hari ini diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan moto dari SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Jika di kemudian hari anak-anak akan masuk ke sekolah melalui gerbang sebelah barat dan sebelum memasuki kantor, di sana ada satu tembok ya, dan tertuliskan, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini menjadi moto yang perlu kita ketahui dan yang perlu anak-anak terapkan bersama-sama di dalam mengikuti segala proses belajar mengajar di SMA Kristen Satya Wacana. Tentunya ayat ini bukan hanya sekedar moto yang terpampang, tetapi menjadi kerinduan bagi seluruh peserta didik untuk benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan. Takut di sini bukan takut yang berlebihan karena takut kepada setan, takut karena ada binatang yang buas, takut akan terjadi bencana, tapi takut di dalam ayat ini adalah dipahami sebagai sesuatu yang memiliki perasaan hormat, kagum kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi sebaliknya perasaan akan takut akan Tuhan membuat kita memiliki kerinduan selalu mendekat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan juga bisa dimaknai dengan menjauhi segala
larangan, dan hidup menurut perintah atau firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, moto ini harus kita hidupi bersama-sama. Ayat ini harus kita hidupi bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, dasar untuk kita takut kepada Tuhan ini dibekali dengan rasa hormat kita kepada Dia. Pengetahuan identik dengan informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi secara tepat pada waktu dan cara yang tepat. Hikmat dan pengetahuan, dua hal yang dituliskan oleh Salomo. Di kitab Amsal 1 ayat 7 ini memang Salomo tidak membedakan keduanya antara pengetahuan dan hikmat. Namun untuk memaknai yang sama adalah dengan bijaksana. Hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengar. Tadi sudah saya sebutkan atau jelaskan bahwa hikmat itu adalah menggunakan cara yang tepat di waktu yang tepat. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Hampir seluruh kitab Amsal, bahkan Mazmur dituliskan oleh Salomo dan juga Daud. Tapi Salomo adalah raja yang paling berhikmat, dituliskan di dalam Alkitab. Nah, bagaimana atau apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Kita memasuki proses belajar mengajar dengan kebiasaan yang baru. Biasanya MPLS dilaksanakan di sekolah kita tercinta dengan berbagai kegiatan yang sangat menyenangkan, yang tentunya sudah disiapkan oleh pimpinan sekolah dan juga kakak-kakak OSIS. Tapi lain halnya, keadaan ini menuntut kita untuk semakin lebih kreatif. MPLS tetap berjalan dengan baik, dan juga nanti tentunya pembelajaran dapat diikuti dengan baik pula. Nah, apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan atau perbuat itu adalah baik adanya. Sekalipun sekarang memasuki new normal, kebiasaan baru, kegiatan pembelajaran yang tidak pernah kita duga. Sebelumnya kita harus belajar dari rumah, ya, dengan fasilitas daring yang ada. Kita tidak bisa bertatap muka dengan secara langsung. Kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Tentunya ini adalah baik adanya untuk bersama-sama. Namun yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah sekalipun belajar dari rumah, tidak boleh dianggap secara sepele. Atau jangan dipandang, kan hanya belajar dari rumah. Tapi perlu saya ingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan didasari oleh takut akan Tuhan harus kita lakukan secara maksimal. Termasuk belajar dari rumah. Banyak harapan dari orang-orang tentang keadaan saat ini bahwa mereka bisa berjalan dengan baik, kemudian harapannya, cita-citanya, masa depannya bisa berjalan dengan mulus. Tapi keadaan sekarang ini untuk menuntut kita memiliki hikmat dari Tuhan, supaya bisa digunakan secara tepat, di waktu yang tepat. Maka mari kita bersama-sama memandang keadaan ini, atau kebiasaan baru ini adalah baik adanya. Tentunya akan muncul ide-ide yang baru, kreativitas yang baru, pengetahuan yang baru. Contohnya, semula yang tidak pernah menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa bertatap muka dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, harus menggunakan aplikasi tertentu. Ya. Yang semula hanya bisa mengoperasikan HP hanya untuk media sosial, sekarang ditentukan atau menuntut untuk maju bagaimana handphone bisa digunakan untuk sarana belajar dan mengajar.
Tentunya ini adalah baik bagi kita. Jadi tahu bagaimana perkembangan teknologi bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang pertama. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia mempercayai apa saja yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tetap bersyukur di tengah masalah yang ia hadapi. Sebagai implementasi sikap pengakuan bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya, maka kita akan dimampukan untuk tetap mau bersyukur. Setelah hal yang pertama tadi, kita mengetahui bahwa semuanya baik, tentunya diikuti dengan rasa bersyukur. Ya, memang keadaan ini membuat pendapatan atau pemasukan secara keuangan dari orang tua menurun. Tapi kita harus tetap bersyukur. Mungkin biasa kita bertegur sapa dengan teman secara langsung, namun sekarang dibatasi dengan berbagai kegiatan dan harus tetap mengikuti protokol. Kita harus tetap bersyukur, menjaga diri dengan baik. Bersyukur ketika semuanya lancar, ketika lulus dengan baik, usaha lancar, itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita bersyukur di tengah keadaan yang seperti ini? Ya, yang belajar harus di rumah, dan kita tidak tahu sampai kapan waktunya ini akan terjadi. Tapi satu hal yang kita percayai, bahwa semua yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Kita harus tetap bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-15, di sana dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang ketiga, apa ciri-ciri orang atau anak-anak yang takut akan Tuhan? Yang ketiga adalah orang yang takut Tuhan adalah orang yang taat kepada firman dan menjauhi kejahatan. Seringkali saya menyampaikan kepada peserta didik di SMA Kristen Satya Wacana, bahkan setiap kali ada tes, baik ulangan maupun tes tengah semester ataupun akhir semester, saya selalu menuliskan, jujur itu harus, prestasi itu penting, tapi kejujuran adalah hal yang utama. Ya, kembali lagi, prestasi itu penting, tapi jujur itu yang utama. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbuat, bertindak sebagaimana menyikapi kehidupannya yang takut akan Tuhan. Moto di dalam Amsal 1 ayat yang 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan hanya dijadikan sebagai ayat yang mungkin menjadi tertulis, tapi benar-benar kita hidupi bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama-sama. Keadaan sekarang banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak muda di usia-usia seperti kalian. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan? Ada ayat-ayat yang mengaitkan antara sifat takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang 1, kemudian terlebih di dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13, di sana dituliskan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan di Amsal 16 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya mengajak, saya menghimbau untuk kita semuanya, anak-anakku yang tercinta, untuk menjauhi kejahatan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan bersama-sama kita akan menikmati hasilnya, yaitu keberhasilan di dalam pendidikan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Hiduplah takut akan Tuhan, karena itu permulaan pengetahuan. Dan Tuhan Yesus akan membuat Anda berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami meyakini kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami sadar sebagai manusia yang terbatas dan penuh dengan ketidakmampuan. Maka itu Tuhan, kami sebagai pelajar, kami akan mendasarkan hidup untuk takut kepada Tuhan, supaya selama kami mengikuti proses belajar mengajar di SMA Kristen Satya Wacana, diberkati oleh Tuhan, bahkan dimampukan Tuhan untuk mencapai setiap cita-cita kami. Bapa yang baik, tuntunlah kami, supaya kami hidup benar dan menjauhi segala kejahatan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami menyerahkan kegiatan MPLS pada hari yang pertama ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh peserta didik, di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka dari berbagai kota dan daerah. Tuhan tolong mereka, supaya dijagai Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Dan jika nanti akan mengikuti proses belajar mengajar, kiranya hikmat Tuhan menuntun mereka, supaya juga dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik pula ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan MPLS di hari pertama ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.